الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها الجامدة القبول الإقبال التيسير السعادة الجمال والرعاية والعناية والحماية والفتوح والفنوح والرسوخ والصلاح والجسد والروح والتوبة والمسلوح والحراسة من البلاء والوباء والكورونا وفتنة جميع الأمراض والأسقام والآفات والآفات بهذه النية وكل نية صالحة منا ورجالنا شيوخنا وسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشايخ الكرام rahimakumullah, yang terhormat kepada seluruh jamaah salat fardu subuh di Masjid Babul Jannah yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, berikut curahan rahmat serta taufik hidayah dan inayahnya, sehingga dengan semua karunia, dengan sebab rahmatnya, dengan karena taufiknya, pada pagi hari ini kembali bersama-sama kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sebuah rangkaian salat fardu subuh dengan secara berjamaah, kemudian disambung dengan beberapa niat berikutnya, yaitu niat i'tikaf selama berada di bawah naungan masjid yang menjadi kebanggaan kita bersama-sama ini, dengan niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an a'takifa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat i'tikaf semasa berada di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Berikut pula kita niatkan menuntut ilmu selama berada di majlis ilmu yang mulia ini dengan niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki fi kitabillah wa sunnati rasuli wa da'wata ilal huda wa dalalata ala al khair. Sahaja aku berniat menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, marilah sama-sama kita kembali kepada pelajaran kita yang setiap 2 minggu sekali kita membaca kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarah daripada Arba'in Nawawi, yaitu hadis dari Al-Imam Nawawi, di mana kita di 2 minggu yang lalu masih permulaan, yaitu hadis yang pertama, hadis daripada Sayyidina
Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah." Berikutnya adalah sambungannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam, yaitu al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim fi sahihihima. Baik, berkaitan dengan masalah niat, ada beberapa contoh di sini dinyatakan bahwasanya Allah Ta'ala yaqulu lil hafadhah yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berucap kepada malaikat hafadhah pada hari kiamat, uktubu li abdi kada wa kada minal ajr. Catat oleh kalian wahai malaikat pahala hambaku ini. Fayaqulu ya Rabbana lam nahfaz dzalika minhu. Wahai Tuhan kami yang agung, lam nahfaz dzalik minhu, kami tidak tahu apa yang harus kami catat daripada amalan sidin. Karena tidak ada aku ketahui yang diolah sidin. Apa yang harus catat? Wala huwa fi sahifatih, dan tidak didapati juga di dalam buku catatannya. Tidak ada aku lihat. Jadi apa yang harus aku catat? Fa yaqulullah ta'ala innahu nawah. Wahai malaikatku, yang aku sampaikan tadi itu tolong dicatat. Memang inya kada melakukannya secara langsung, akan tetapi dia itu telah banyak sekali berniat. Memang niatnya saja dia tidak sampai melakukan, akan tetapi dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat kasih sayangnya Allah terhadap hambanya, meskipun hanya niat saja, dia sudah mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dia niatkan meskipun belum terucap di dalam hatinya, oleh Allah diperintahkan kepada malaikat untuk mencatat berupa pahalanya daripada yang dia niatkan tadi itu, padahal belum terucapkan, masih di dalam hatinya. Apalagi digawe, apalagi diamalkan. Diucapkannya saja belum, baru di dalam hatinya berniat hendak menggawe ini, hendak menggawe itu dan sebagainya. Innahu nawah, sesungguhnya dia banyak sekali berniat, maka niatnya tadi itu dicatat. Allahu Akbar. Maka niatul mu'min ablagh min amalih. Niatul mu'min ablagh, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Amal yang terkendala di dalam niat. Ya, banyak orang yang beramal, berbuat tapi niatnya baik, niatnya tidak baik, atau kadang berniat maka amalannya itu meskipun banyak akan menjadi sia-sia. Ketika niat dipasang, jangankan diamalkan, belum mengamalkan saja dia sudah mendapatkan pahala. Salah satu contoh, saya pagi ini akan menggratiskan 10 orang nasi kuning. Niat tuh di dalam hati itu, berucap. Belum dia mengamalkan itu, belum menggawe, masih di masjid orangnya, tapi dia sudah membayangkan ada 10 orang yang akan diberi bonus 10 nasi kuning. Niat di dalam hati tuh. Sudah dicatat kan malaikat, kata Allah catat dia.
Ya, kebaikannya dicatat, belum digawe, sudah dicatat amalannya. Allahu Akbar. Seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi seorang hambanya atas niatnya dia. Ma la yu'tihi ala amalih, terkadang tidak memberi atas amalnya. Kalau amalnya ada riya, di dalam amalnya ada ujub, meskipun dia beramal, kadang diberikan nilainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ia berniat, belum beramal saja sudah mendapatkan pahala, apalagi diamalkan, digawe, maka yudha'af ajruhu, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Ya Allah, menjerit di dalam hatinya, aku pagi ini mau sembahyang duha ya Allah 4 rakaat atau 8 rakaat atau 12 rakaat atau 2 rakaat sahaja. Aku mau sembahyang duha pagi ini 2 rakaat saja ya Allah. Berniat di dalam hati, ya, berniat di dalam hati. Belum sampai jam 9 mati orangnya, padahal belum mengamalkan, belum menggawe. Di dalam hati saat sembahyang subuh dia berniat mau sembahyang duha, keluar dari masjid meninggal, belum sempat dia melaksanakan duha, dia mulia, dia sudah dicatat ya sebagai hamba yang mendapatkan pahala sholat duha, meskipun belum sempat digawe. Apalagi kalau memang betul-betul sampai pada waktunya dan dia mengamalkannya, dia menggawainya, maka lebih lagi yudha'af ajruh, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini pentingnya berniat. Orang masuk ke dalam masjid, saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saikungnya lagi, nazartu an atakifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Dan saikung mendapatkan pahala dan wajib, dan saikungnya lagi mendapatkan pahala yang sunnah. Sama-sama berniat i'tikaf, cuman berbeda kalimahnya. Wah, lain pulang. Dan saikung nazartu, nazarnya, nazar itu wajib hukumnya. Nazartu ana takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku bernazar i'tikaf di dalam masjid ini karena Allah. Dicatat pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saikok nawaitu ana takifa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dicatat oleh malaikat sunnah pahalanya. Dan saikok sunnah pahalanya, dan saikok lagi wajib pahalanya. Oh, niat. Pandai-pandai bermain-main dalam berniat, maka dengan niat-niat itulah Allah akan membalas dengan pahala kepada seseorang. Niat hendak mentulakakan imam Masjid Babul Jannah umrah di bulan Ramadan ini, niat saja, tapi jangan berhulut. Niat jangan. Kalau aku cair, batu baraku cair, rumahku payu, tanah kaplinganku payu, terjual, aku hendak menulakakan imam Masjid Babul Jannah. Begitu sudah dapat uangnya, kaplingannya cair, rumahnya payu, batu baranya lancar, sayang pulang, hendak menulakakan si imam tadi itu, duitnya dikeluarkan. Nah, ini lain lagi, mau hulut bisa ditampar malaikat ini. Macam-macam. Kadang kawa itu, kadang kawa dapat pahala yang macam itu dicabut lagi tuh. Ya, karena tidak sidik, tidak jujur. Tahu Allah itu mana-mana yang jujur, mana yang hulut, tahu juga. Ya Allah, ujar Habib, sebelum menggawe sudah dapat pahala aku. Karena malam hendak sembahyang tahajud 2 rakaat, taubat 2 rakaat, tasbih 4 rakaat. Lillahi ta'ala ya Allah, lillahi ta'ala. Nah, berniat tuh. Habis tuh sampai jam 1, jam 2 bangkit dia, melihat jam, koler aku nih, koler,
hendak sembahyang koler. Jangankan sembahyang, bangkitnya dari tempat guring itu hendak ambil wudu koler. Ujar Allah, ini kayak ini kan kada usah gini tatat nih. Tempeleng aja orangnya nih. Mulut ya. Mulut ini. Kisahnya aja berniat hendak tahajud kah? Hendak hajat kah? Hendak tasbih kah? Jangankan tasbih, hajat, taubat, tahajud, bangkitnya saja koler insiden. Nah, tahu dari awalnya tahu kalau yang mulut. Tapi yang bujur-bujur Allah juga tahu. Catat malaikatku. Ini bujur-bujur orangnya nih. Nah, bujur-bujur orangnya. Jadi belum digawe sudah mendapatkan pahalanya. Luar biasa. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau berniat keburukan itu belum dicatat sebelum dia melakukan keburukan tadi. Aku nih mau masuk diskotik, hendak tahu di dalamnya ada apakah. Hendak melihati bebinian di sana, mungkin lain bebiniannya di sana itu ada import. Bebinian dari luar-luar aja lah hendak melihati. Udah hendak melihati bebinian, udah dosa dan sudah. Belum masuk ke diskotik, jangan ujar Allah, jangan dicatat tulis jangan, biarkan aja. Jangan, biarkan. Nah, belum lagi dicatat. Masuk ke diskotik, hendak dicatat sama malaikat, jangan dulu, jangan Allah, jangan dulu. Barangkali dia bertobat, masih dihadangi taubatnya. Barangkali bertobat sidinnya. Nah, ulama menyatakan sampai 6 jam itu. Kalau 6 jam masih belum bertaubat, hanya catatkan. Nah, itu pulang. Luar biasa kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah berniat. Makanya banyaknya aja berniat, asalkan bujur-bujur, sesuai dengan kemampuan kita. Amun kita mampu untuk melakukan, kita berniat di situ. Pas hendak melakukan itu uzur, ada gawian, ada sesuatu yang menghalangi, tapi syar'i sifatnya tidak jadi masalah. Tiba-tiba garing atau tiba-tiba ada keperluan lain dan sebagainya, itu tidak jadi masalah. Hari ini aku hendak bersilaturahmi kepada Ikam lah. Tiba-tiba ada telepon, ding sanaknya garing, maka terpaling pulang, ada jadi ke situ, malah ke ding sanaknya. Ada jadi silaturahminya, kan jadi masalah syar'i itu. Tetap dapat pahala. Dapat pahala. Di luar biasa masalah, lihat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa orang yang hijrahnya karena Allah, hijrah dari masjid kita, dari rumah kita datang ke masjid, ini hijrah, berpindah. Hijrah itu berpindah. Boleh makna hijrah berpindah dari masjid ke rumah, hijrah. Jadi kita hijrahnya karena Allah. Hijrah juga. Hijrah minas sayyiati ilal hasanah. Biasanya orang sudah hijrah kah? Sudah hijrah kah? Yang sebelumnya berbinian kada berjilbab jadi berjilbab. Oh, sudah hijrah kah? Alhamdulillah sudah hijrah. Hijrah jadi berjilbab, sebelumnya belum berjilbab. Minas sayyiati ilal hasanah. Dari mabuk-mabukan sebelumnya menjadi K7 sembahyangan, K7 pemajlisan, K7 solawatan, itu hijrah juga itu ngarannya. Al-muhajiru man hajara hawahu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang bisa memindahkan kebiasaan buruknya untuk melakukan kebaikan. Itu ngarannya hijrah. Berarti mengalahkan hawa nafsunya sidin. Mengalahkan hawa nafsunya, hendak tulak ke masjid, lapah awak, subuh mana bapelekan pulang wahid macam mulun. Wah, kapina kada beres nih jar. Kita dicurigai pulang deh, dicelengi orang-orang, kada jadilah aku ke masjid. Nah, berarti kalah tuh. Bukan setan yang kalah, sidin yang kalah dengan setan. Ujar setan kan digembos-gembosi dalam hatinya. Kada usah ikam tolak ke masjid, kena dipadakan corona ikam. Iya juga aja. Iya kan pulang. Iya.
Nah, nyamanan di sini aja selamat ikam. Selamat ikam daripada kena ikam ditangkap, kena diisolasi ikam. Nah, hancur ikam. Oh, masih dibayangkan macam-macam. Karena ada orang astronot mendatangi ikam, dibawa ke rumah sakit, selesai ikam. Nah, bukan wahid lagi ikam. Muntah darah kena umat. Ditakut-takuti. Akhirnya kena jadi ke masjid. Ya, memilih sembahyang di rumah. Beli sembahyang di rumah kena-kena aja. Masih lawas juga subuh jadi kena-kena setengah 6 kena aja sembahyang 6. Aduh, jauh dah. Ya, hijrah itu mengalahkan hawa nafsunya di saat dilanda dengan suasana dingin atau suasana panas atau suasana hujan atau apa saja, tidak bermasalah dengan semuanya itu. Ya, dia selalu dengan keistiqomahannya dapat melakukan kebaikan tersebut. Biasa ke masjid, datangi ke masjid. Biasa ke majlis, datangi terus majlis. Biasa berzikir, bersolawat, terus berzikir dan bersolawat. Meskipun diterpa ini, itu dan sebagainya, itu karenanya hijrah bisa mengalahkan hawa nafsu. Minas sayyiati ilal hasanah. Ada juga berhijrah ya dari satu kampung ke kampung berikutnya, hijrah juga lillahi ta'ala hijrahnya. Ya, hijrah. Ya. Dari mana? Dari satu negeri ke negeri lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya, hijrah. Ya, karena ardullah wasi'ah, bumi Allah itu luas sekali terbentang. Ya. Fatuhajiruna, maka berhijrahlah kalian semuanya. Saling berhijrah, saling menutupi kekurangan di kampungnya, di daerahnya masing-masing. Ya. Hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus karena Allah Subhanahu wa taala? Di saat kita melakukan suatu aktivitas dalam hijrahnya itu, maka mendapatkan dua sisi nilai. Dapat dunianya, dapat akhiratnya. Di dunianya Allah balas tuh. Kita hijrah membagi sesuatu kepada orang, memberi sesuatu kepada orang, atau berbagilah. Iya, itu kan hijrah juga. Jadi dari sifat pemalar, sifat seke, ya, menjadi dermawan, sakhawatun nufus. Jadi dermawan itu kan hijrah ngarannya. Karena Allah Subhanahu wa taala, maka mendapatkan di dunianya dapat, di akhiratnya dapat. Nah itu. Di dunianya kalau kita memberi duit ke orang, nanti Allah akan menggantinya. Memberi makanan menggantinya juga, bersilaturahmi menggantinya juga. Iya. Makanya orang apabila kebiasaannya K7 silaturahmi, iya, maka orang itu K7 juga silaturahmi dengan dia. Nah itu balasannya, itu di dunia. Orang itu biasa memberi, ya, biasa berbagi, maka orang-orang dari hamba Allah itu baik yang kenal maupun yang kada kenal, K7 juga berbagi dengan dia. Banyak itu orang curhat dengan saya. Kalau pas lagi di Mekah, anu bibajar alhamdulillah baik. Orang tuh kada tahu dengan aku. Mana aku kenalan? Di sini ada yang kenalnya, ada yang tahunya. Tiba-tiba ada orang itu meragap aku baiknya. Aku diberi duit, nah, aku diberi makanan, aku ditukarkannya ini, tukarkannya itu. Banyak tuh yang curhat seperti itu. Jarulun mungkin kebiasaan pian waktu di Indonesia nya baik juga. Alhamdulillah pangjar. Nah itu. Pian suka K7 berbagi dengan orang, akhirnya orang itu K7 juga berbagi dengan pian. Nah itu. Jadi ada aja masanya dia dibagi sama orang. Adalah titipan Allah pelantara seseorang untuk sampai rezekinya kepada dia. Luar biasa. Kalau orang K7 ya menjenguk orang yang sakit, di saat dia sakit garing itu nanti dijenguk orang. Itu Allah tundukkan hati kekawalannya tadi untuk datang kepada inya. Tapi kalau orang itu pangarasan kada mau ya menjenguk orang yang sakit dari kekawalannya, pas inya sakit karena kekawalannya kada mau juga, kada usah gidjar dan kada usah. Nah Pak, sidin seorang kada mau menjenguk kekawalan kita kalau garingan. Kada usah biar katanya mati di sana aja. Umay. mati di sana kata Bapak.
Nah itu, karena terbiasanya silaturahmi, akhirnya orangnya kadang mau juga silaturahmi dengan dia. Nah itu jadi cerminannya diri kita. Namun kita katuju berbuat baik, maka orang itu pasti akan katuju berbuat baik lawan kita. Ya, makanya kalau kita katuju berbagi, Allah itu akan terus membagi kepada kita pelantara orang-orang tadi itu. Hamba-hamba Allah dan lainnya akan digerakkan oleh Allah hatinya untuk berbagi kepada kita. Kalau kita katuju berbagi dengan orang, jadi Allah itu berbagi lawan kita di dunia aja dibuktikan oleh Allah. Katuju kita di bersedekah, katuju berinfak setiap subuh selalu diandak di kantong 50.000, 100.000, 1 juta. Ya, dimasukkannya ke celengan yang tadi yang berjalan tadi. Nah, karena dibalas oleh Allah tuh, pasti itu dibalas. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan, bahwa Allah yukhlifu akan menggantinya. Itu di dunia. Nanti di akhirat kan lain lagi. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Itu di dunianya diganti oleh Allah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Di akhirat lain pulang. Di dunia dapat, di akhirat dapat lagi. Jadi dua. Fungsinya dua. Iya. Hayatan thayyibah, di dunianya nyaman. Nyaman kenapa? Aku ini alhamdulillah corona ke apakah tetap payah aku makanan. Iya, ada aja aku kan dapatnya karena ada orang memberi lawan aku. Nah itu, aku suahnya diisolasi di rumah kok. Karena kawa keluar berjalanan, ada aja orang mengantarkan makanan dengan aku. Nah alhamdulillah, karena kita selalu berbagi kepada orang. Allah utus hamba-hambanya untuk dapat berbagi kepada dia. Pada hakikatnya bukan si hamba itu yang baik, tapi Allah yang baik kepada dia, karena dia telah berbuat baik kepada hambanya. Ya, dia telah berkhidmah kepada hamba Allah, Allah berbuat baik kepada dia, tapi Allah kan kada langsung memberi lawan kita, pelantara hambanya juga. Bisa jadi pelantara usaha kita dijamankan, yang lain pada sakit, mengeluh, curhat dan sebagainya, kada payu lah, bangkrut lah, inilah gulung tikar. Ya, ini aku di jalan terus, alhamdulillah. Padahal aku cuma jualan untuk aja, kue wadai untuk nih jualnya. Kawan tolak haji. Ya dong, kenapa? Bosnya masuk untuk tolak haji. Aduh, banyak andakannya. Samarinda semua titik, anak wadai untuk semuanya. Aduh, luar biasa. Pasti itu. Bahwa yukhlifuhu, Allah akan menggantinya di dunia. Oleh Allah diganti. Di akhirat, Bib, kau sudah diganti di dunia, kayak di akhirat karena dapat. Dan siapa? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Kalau di dunia sudah merasakan nyaman, banyak orang yang membantu, banyak orang yang memberi, banyak orang yang perhatian, yang menghirani kita, kita sudah merasa nyaman. Terlebih lagi di akhirat lebih nyaman lagi. Ahsan ma kanu ya'malun, lebih baik yang kamu dapatkan. Ya, di dunia kamu sudah merasakan nyaman, kalau nyamannya karena di sana lebih nyaman lagi. Allahu Akbar. Itu balasan orang yang hijrah, tapi hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dibalas di dunianya, dibalas di akhiratnya. Iya. Pahala di akhirat. Pahala di akhirat. Pahala itu apa, gerak? Nah, pahala itu apa? Terkadang orang itu berpikir, itu pahala itu apa? Maksudnya apa pahala itu di akhirat itu? Nanti di akhirat pahalanya bentuk apa pahala itu? Iya, macam-macam bentuknya. Iya, pertolongan Allah itu pahala. Iya, seharusnya kita celaka akhirnya jadi selamat, itu pahala dari Allah. Karena apa? Amalan kita semasa di dunia. Seharusnya ke neraka, ini ke surga, itu pahala. Iya. Di surga macam-macam lagi kenikmatan, itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama menyatakan seperti itu. Yang penting berniat karena Allah. Apabila kita melakukan sesuatu apa saja, jangan sampai kada berniat, dan jangan sampai juga berniatnya itu tidak selain Allah. Harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain Allah lain lagi. Nah, di sini nyatakan paman kanat hijratuhu wa man kanat hijratuhu lidunya, ya, yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi.
Kalau niatnya karena dunia, dapat juga. Ya. Orang itu banyak begawe, tapi begawainya karena sugih semata. Nah, karena sugih, pokoknya aku begawe ini supaya jadi orang sugih, banyak duit dan sebagainya, dapat. Orang-orang kafir ini kan sugih-sugih. Ya, kalau subuh ini bangkit juga, kita bangkit juga, cuman kita bangkitnya ke masjid, ini ke kantor. Oh iya, ini berjalan juga, keluar juga. Keluarnya kalau kita bergabis, ini berdasi. Wah, mulai berisukan itu, bukahan sedikit, lebih khusyuk lagi daripada kita. Ya, coba pian kalau sesekali itu kalau keluar negeri, ke mana, ke Singapura kah, ke mana kah, bubuhan orang kafir yang mayoritas di sana itu, ya, pagi berisukan kayak begini nih, keluaran sedikit, kantor kemana, khusyuk. Kada lagi artinya berkesahan, ini semangat mencari duitnya tuh nah. Sampai apabila sampai malam lagi hanya sampai ke rumahnya. Terus seperti itu setiap hari. Niatnya apa? Supaya jadi orang sugih. Ya, kau memberi makan bini, anak, cucu, sebagainya. Selebihnya kau jalan-jalan ke Indonesia. Ya, akhirnya diberi sugih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sugih-sugih membuatnya. Kenapa? Tujuannya dia begawe karena fulus. Tujuannya dia berbisnis karena fulus. Sekalipun bisnisnya yang kada baik, bisnis narkoba seumpama. Iya. Dapat juga jadi bos juga. Iya. Lebih nyaman lagi hidupnya. Tuh, bos-bos kayak gitu. Tetap dibari. Ya, tapi hanya sebatas itu saja. Maukah kita nih? Hanya sebatas sugih saja. Nyaman memang nyaman. Iya. Kalau tidak ada karena Allah Subhanahu wa taala, nyamannya hanya senyaman di dunia saja. Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar, kata Allah Subhanahu wa taala. Silakan ikam, ya, senang-senang di dunia dengan kekufuran Anda. Tidak ada ya menghirani aku karena aku berniat karena aku, tidak ada. Pokoknya ikam karena mendapatkan harta, karena hendak sugih, karena ini, silakan. Tamatta' bi kufrik qalila, ikam senang-senang tapi sesaat saja. Innaka min ashabin nar, tapi nanti Anda sudah ditempatkan di tempat yang paling dahsyat, yaitu api neraka siap memangsanya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi kalau niatnya karena dunia, dapat juga. Allah saking rahmatnya itu dah. Makanya ya, dinyatakan apa namanya, innallaha, ujar Rasulullah, innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu memberi dunia kepada hambanya, baik hambanya itu yang cinta kepada Allah maupun yang tidak cinta kepada Allah, yang iman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Allah, tetap diberi oleh Allah. Jadi Allah tidak memilah-milih, ini orang muslim aja aku berikan harta, orang kafir gak ada. Ini orang mukmin saja yang aku berikan sugih, yang kafir kada aku diberikan sugih, kada. Karena apa? Karena dunia bagi Allah itu kada bernilai. Makanya siapa yang hendak, silakan, ujar Allah, ambil aja seorang sana. Ambil, sana ambil seorang. Siapa yang pandai mengambil, ya sudah di situ dia banyak dapat. Nah, siapa yang hendak banyu datang ke sini, silakan datang aja. Nah, siapa yang datang mengambil baju itu, dia yang dapatnya banyak. Ya, yang dapatnya banyak. Siapa yang begawe, dia yang dapat fulus. Makanya kalau hendak sugih itu, sebuting aja syaratnya. Ya, begawe terus, kerja lah itu. Pokoknya kalau banyak hartanya, banyak hutangnya tuh, ya, insya Allah tuh begawe terus, ya, dapat dah tuh duit. Cuman kalau tidak disertakan iman kepada Allah, hanya mendapatkan itu saja, dunia saja. Nah, sudah dipadahkan, ujar Allah Subhanahu wa taala, tamatta' bi kufrika qalila. Senang-senang dengan harta kamu itu dengan dasar kamu kufur, tidak iman kepada Allah, tidak cinta kepada Allah, itu hanya sesaat. Tetap kamu dapat tapi hanya sesaat, di situ saja. Nanti di akhirat min ashabin nar, naudzubillah min dzalik. Nah, yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Walakin kata Rasulullah, yu'ti, ya, innallaha yu'ti din liman yuhib. Walakin innallaha la yu'ti din illa man yuhib. Tidak Allah memberikan agama, ya, tidak memberikan agama kecuali
hanya orang yang beriman kepada Allah, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan ya, din di situ adalah akhirat. Tidak Allah memberikan akhirat, yaitu memberikan surga nanti, melainkan kepada orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita ya mencari dunia dengan dasarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dasarnya cinta kepada Allah, sehingga kita mencarinya itu karena Allah Subhanahu wa taala, nah disitulah Allah akan menggantinya di dunia dan akan menyiapkan nanti sagan di akhirat. Dapat di dunia, dapat di akhirat. Nah itu bedanya kita dengan orang-orang kafir. Kalau kita orang muslim, mukmin, kita dapat di dunia, dapat di akhirat. Siapapun dari kita yang begawe, maka kita dapat pula harta itu. Siapa yang berbisnis, Allah akan berikan bisnis. Akan Allah memberikan harta pelantara bisnisnya tadi itu. Tapi ujar Allah, dengan ikam aku kada aku pagat sampai di situ saja, berlanjut sampai ke akhirat. Di akhiratnya dapat karena ikam, karena aku mencari harta, karena aku, apalagi mencarinya karena aku, kemudian menuangkannya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengeluarkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Benda itu. Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib, walakin la yu'ti din illa man yuhib. Tidak mencari, tidak memberikan ya agama kecuali orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ya. Kita beragama Islam. Inna din indallahil Islam. Alhamdulillah kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Ya kelak. Nah ini nikmat yang paling besar. Sekalipun kada sugih, kita sudah membawa kunci sugih kita, kunci kesuksesan, yaitu nikmat kita beragama Islam, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'dhamu ni'am, ya, nikmat yang paling besar itu sudah kunci keberhasilan nanti di akhirat. Awim ra'atin yankiuha aja, ya, atau niatnya sagan mendapatkan bebinian, sagan hendak menikahi seorang bebinian, maka ujar Allah, akan aku kabulkan juga. Ya, akan aku kabulkan. Ya, sampai ada seseorang itu ya mencintai seseorang bebinian, ya, bukan dari kampungnya saja, tapi dia harus hijrah ya ke kampung yang lain. Ya, hijrah ke kampung yang lain. Seumpama dari Kalsel, ya, demi cinta tadi itu dia rela hijrah ke Kaltim. Demi apa itu? Demi untuk mendapatkan love, demi untuk mendapatkan cinta. Kalau memang dia bujur-bujur tuh datang ke Kalsel semata-mata untuk mendapatkan istri seumpama, ya, bujur-bujur tuh niatnya, aku nih hijrah ke mana? Hijrah ke Kalsel. Ya, aku ini sudah ada kekawalan di sana, aku ini tertarik hendak menjadikan dia istriku, pendampingku, aku harus datangi ke sana, betul-betul dia. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan membuka pintu, membuka jalan buat dia untuk mendapatkan perempuan tadi itu. Ya, dia hijrah, berpindah dari Kalsel kemana? Ke Kaltim, demi untuk mendapatkan ya seorang perempuan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ya, akan tetapi alangkah baiknya kalau hijrahnya tadi itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selainnya. Wallahu a'lam bissawab. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Segala sesuatu tergantung daripada hijrahnya, tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya karena Allah, dia beruntung dapat dunia dan akhirat. Tapi kalau niatnya semata-mata untuk dunia, hanya dunia yang dia dapatkan. Kalau niatnya semata-mata untuk mendapatkan istri, hanya istri yang dia dapatkan. Ada yang hendak ditakutkan, silakan, berkaitan dengan masalah niat. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun yang mau bertanya begini Habib, seandainya ada penceramah yang ini sambil mempromosikan suatu bisnis gitu Habib, apakah sebagai jamaah itu patut untuk mengikutinya atau gimana sebagai jamaah gitu? Apa ini? Nggak jelas pertanyaan. Seandainya ada penceramah. Oh, ada penceramah. Ada penceramah sambil
mempromosikan suatu bisnis di dalam masjid atau di mana gitu. Sebagai jemaah, apakah patut kita untuk mengikuti penceramah itu atau gimana tindakan penceramah Habib? Ya, Kan itu Habib, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis ini ada dua, ada bisnis akhirat, ada bisnis dunia. Kalau bisnis akhirat, datangi penceramah itu mungkin dia bisnisnya bisnis akhirat. Ya, bisnis akhirat kayak seperti apa? Wakaf Al-Quran. Ya, itu kan bisnis akhirat, memberikan motivasi kepada orang supaya orang itu mau berwakaf. Ya kan, itu harus pakai marketing. Sekarang ini jangankan perkara dunia, perkara akhirat pun harus pakai marketing. Ya, ada marketingnya. Kalau ada marketing, baru orang itu tertarik. Karena yang menjadi marketing ini orang-orang profesional untuk memasarkan produk, kan begitu. Produknya ini supaya laku ini kan pakai marketing. Ya, nah ini marketing akhirat, mempromosikan surga, mempromosikan ini. Ini kita ini harus ada orang yang mendorong, orang motivator supaya kita ini termotivasi dengan bahasa-bahasanya mereka. Jadi kita terdorong, bagus seperti itu. Kalau bisnisnya bisnis akhirat. Iya, kita nih mengajak orang mempromosikan sholat subuh. Ini kalau tidak dipromosikan, malas orang sholat subuh. Kita promosikan, wah betapa untungnya sholat subuh itu. Orang berjamaah sholat subuh itu pasti diterimanya. Kaget orang. Pokoknya pian datang aja ke masjid. Pokoknya pian kada khusyuk datang ke masjid, sholat berjamaah minimal 2 orang. Apalagi banyak kayak pian itu wajib pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai tertarik. Pian pokoknya datang sholat subuh di masjid, tahu kada pian itu pahala sunnahnya saja, belum wajibnya. Pian mendapatkan nilai orang yang beribadah 1 malam. Betulkah? Wah, semangat dia. Itu promosi. Iya, promosi. Pian tahu kada, sampai pian mendengar ceramah di masjid, waktunya sampai jam 6:30 atau jam 6:20 waktu isyraq tiba. Habis itu diakhiri dengan 2 rakaat isyraq, tambah duha, tambah salat hifdz dan istikharah. Wah, itu pian mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Nah, ini promosi. Akhirnya orang termotivasi dengan bahasa itu. Wah, kalau kayak itu jangan nyaman, ayo kita ke masjid dan sembahyang tuh. Aku kada tahu panjer. Sebenarnya makanya pun di rumah terus. Wah, akhirnya kena ada dia tuh dengan marketingnya tadi. Datang ke masjid dapat pahala, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrihi min ghairi ayanqus min ajrihi syai'un. Kita sama mempromosikan satu kebaikan kepada orang, kita mendapatkan pahala apabila dia melakukan kebaikan tadi itu. Pahala dari yang dia lakukan. Waduh. Ya, lain lagi kalau jualannya jualan baju. Ya. Ini sorban saya jual sama hadirin hadirat di pasar sana 20.000 atau 50.000. Saya jual di sini 40.000 aja dah. Ayo siapa yang mau? 40.000 nih, 40.000 nih. Nah, ini jualan sagan apa nih? Ya pokoknya jualan aja aku. Nah, ini yang kada boleh. Kalau ada melihat orang jualan di masjid, jualan utas kah? Ya, ini utas nih lah. Nah, aku dijual nih nah. Ini aku nukar nih semalam itu 40 juta, aku jual nah 45 juta, ujungnya 5 juta aja ada bapak. Itu jualan. Memang jualan untuk dunia, cari duit. Kita di dalam fikih ada di situ doanya. La arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan hujungan kepada ikam. Artinya semoga rugi ikam jualannya. Karena kada boleh jualan di sini. Iya. Artinya fokus untuk beribadah, tapi mempromosikan ibadah kepada orang supaya lebih semangat, itu bagus. Iya, dan jadi masalah mempromosikan. Kita ayo sedekah yuk. Orang malas. Sedekah ikam ini, ikam seorang tuh pemalar aja. Tapi ketika kita promosikan, ini saya nih ya kita sama-sama ya, membedah hadis tentang sedekah. Ini Rasulullah menyampaikan pahala sedekah itu seperti ini. Ini Rasulullah, bukan dari saya. Rasulullah menyampaikan seperti ini. Rasulullah menyampaikan ini, kisahnya Rasulullah kisahkan seperti ini, akhirnya, bagus bener sedekah ini lah. Ajib sedekah itu leh. Berarti kita bakalan ini, bakalan itu. Ikam sedekah itu 100.000 jadi 1 juta ikam. Ujar Rasulullah. Ya, Allah pun menyampaikan demikian sampai 70 sampai 700 kali lipat ganda ikam.
Itu di dunia, belum lagi dibalas oleh Allah di dunianya. Nanti di akhiratnya pulang dapat. Wah, akhirnya berpikir orang, wah nyaman kalau begitulah, ya sudah. Nah, ini tolong aku termotivasi keluar akhirnya. Bagus kalau promosinya untuk akhirat, bisnis akhirat bagus. Ini kita sekarang ini namanya tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak rugi. Apa? I'tikaf di masjid, sholat di masjid, zikir di masjid, baca Quran di masjid, ya, dengar ceramah di masjid. Ini sedang berbisnis kita, cuman bukan bisnis dengan pembisnis di pasar sana, tapi kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Satu lagi Bib, satu lagi. Nih, Bapak ini mau nanya. Oh, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hendak. Niat ada beberapa ustaz mengatakan bahwa niat itu letaknya dalam hati. Ya. Yang diucapkan itu cuma lafaz. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus, membaca niat dengan memakai bahasa Arab atau dengan membaca niat dengan memakai bahasa kita sendiri? Ya. Ustaz, ya itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cerita masalah sah dan tidak sah, ya, masalah sah dan tidak sah, berniat pakai berbagai macam bahasa, maka semuanya sah. Mau bahasa Bugis boleh, ya, mau bahasa Banjar boleh, bahasa Jawa boleh, sah niatnya, ya. Kalau masalah sah, cerita masalah sah. Tapi kalau cerita masalah keabdoliahan, tidak ada yang mengungguli selain daripada bahasa Arab. Ya, kalau cerita dari keabdoliahan, ya, yang terbaik, ya, semuanya baik niat itu dengan bahasa apapun nilainya baik, standar. Nilainya baik. Tapi kalau ingin levelnya lebih baik lagi, ya pakai bahasa Arab. Ya, bahasa Arab ini dipahami, kalau dipahami dia nilainya lain daripada bahasa-bahasa yang lain. Karena bahasa internasional itu ya bahasa Arab. Ya, bahkan sampai ke alam gaib sana. Ya, sampai ke hanya kata Rasulullah ini, ya, lugatul jannah, lugatul arabiyah. Lugatul barzakh, lugatul arabiyah. Di barzakh nanti yang berlaku bahasa Arab. Kita bakalan mati sebenarnya. Nanti yang akan menjadi bahasa interview kita dengan malaikat itu bahasanya bahasa Arab. Ya, kemudian di akhirat nanti di surga karena bahasanya bahasa Arab juga. Jadi kalau kita menghafal bahasa Inggris karena berlaku itu. Itu di akhirat sana. Jadi kalau bahas masalah sah dalam berniat, bahasa apa saja sah niatnya. Ya, yang penting di dalam hati. Ya, kalaunya mengesahkan tentang keabdoliahan, yang terabdol bahasa itu, yang nomor satu bahasa sedunia sampai seakhirat sana, yaitu bahasa Arab. Bahasa Arab yang paling abdal. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami, Pak? Ya, alhamdulillah. Cukup? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kalau dibawa ibadah itu yang garing-garing jadi sehat. Ulun tadi hendak tulak ke sini tuh buat pusing barat kepala. Wahid waduh, kacau ini, kayak dicurigai nih kayaknya nih. Ya uhannya nih. Alhamdulillah ampih nih, ringan kepala. Ya, nih tadi kada kau bernapas ulun. Sebelah ini tutup. Ya. Ini dua-duanya normal dah. Alhamdulillah, berkah di bawa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang konkret sudah. Jadi kalau hendak sehat itu emang ibadah. Sampai kata Rasulullah, subuh tasihu, kamu puasa sehat kamu. Banyaki puasa sehat, banyaki sholat kolesterol hilang, asam urat hilang. Kenapa? Memang logikanya juga masuk. Ada dokter di sini, bapak kita dokter. Emang logikanya masuk. Orang sholat itu kan gerak terus, akhirnya kolesterol itu bisa hilang. Ya kan? Ya ada hilang. Jadi penyakit itu karena kita seorang pang nang salah itu, kayak mengiau penyakit tadi itu. Tapi kalau kita normal sesuai dengan syariat itu, insya Allah itu Allah ada penawarnya itu. Penawarnya itu ya dengan beribadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wah, kalau dikisahkan masalah sholat, masalah ibadah ini banyak sekali fungsinya untuk kesehatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melihara kita, melindungi kita dari segala mara bahaya, dan Allah membalas semua amal ibadah kita, dan Allah jadikan kita semuanya husnul khatimah indal maut. Dan mudah-mudahan masjid ini tambah ramai, tambah makmur dengan berjamaah, ya, sehingga kampung kita ini kita selamatan di dunia dan di akhirat. Ala dunya kullinya sholli wa ila hadratin nabil Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'an, amalan salihan mutaqabbala, wa rizqan halalan katsiran thayyiban, wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa, du'ain istajabu lana. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hani wa habya qad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ayo langsung sama-sama kita melaksanakan sholat sunnah isyraq. InsyaAllah bulik masing-masing dapat bonus, dapat surprise dari Allah berupa pahala haji dan umrah insyaAllah. Sawu sufufakum lissolaki mutarasi rahimni rahamukumullah. Kembali rapikan, luruskan, rapatkan safnya baina taswiyat as-sufuf min tamam as-salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli raka'atai li isyraq wad duha wal istiharah wal hifdz sunnatan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. وبذلك بسم الله الرحمن الرحيم. Allahu akbar. Subhan. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu samawati wal ardh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunub tusli bil qulub tantalik biha al-ansab tadinu biha as-sawba'id wa sawbi'an ilahi mansub. Allahumma ya nurun nur bitur wa kitabin mastur fi rakin manshur wal baitil ma'mur nas'aluka ya Allah an tarzuqana nuran نستهدي به إليك وندل به عليك ويسحبنا في حياتنا وبعد الانتقال من ظلام مشكاتنا ونسألك بالشمس ودعاها ونفسي وما سواها أن تجعل شمس معرفتك مشرقة بنا لا يهجبها غيم الأوهام ولا يعتريها كسوف قمر الواحدية عند تمام بلادم لها الإشراق الظهر على ممر الأيام والدهور اللهم اغفر لنا والوالدين وأولادنا والأخواننا في الله أحياء وأموات أجمعين اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم